Ada yang bilang juga Gen Z itu lemah gitu ya, mental segala macam. Nah sebenarnya apa sih dok kesehatan mental itu kalau menurut dari psikiater gitu? Bedakan juga antara gangguan jiwa sama stres. Oke. Karena kita setiap hari ngalamin stres. Misalnya karena kita sering emosi, sensitif, ya kita harus ke profesional lah. Sekali lagi diagnosis itu dari profesional. Profesional. Jangan, ini perlu digarisbawahi. Iya. Jangan. Jadi nggak boleh dok ya? Self diagnosis itu boleh, ya? Jangan. Walaupun kadang kita suka cari tahu di Google, oh gejalanya mirip nih gitu. Iya. Seringkali gitu dok. Tapi bukan diagnosis. Tapi bukan diagnosis. Bukan diagnosis, hanya untuk kita aware aja. Bukan buat kita, oh saya berarti depresi nih. Jadi yakin kita depresi, ya jangan. Apa dampak buruknya dari self diagnosis itu dok? Self diagnosis ya, kalau misalnya kita kita pakai contoh misalnya pakai penyakit yang umum, penyakit medis ya. Misalnya kita sakit tenggorokan. Kita cari di Google tentang sakit tenggorokan. Terus semakin sering kita cari, nanti keluarnya apa? Kanker tenggorokan misalnya. Padahal kita cuma sakit tenggorokan biasa. Itu contohnya. Kalau sakit mental misalnya kita cuman capek nih, cuman jenuh nih. Terus kita searching di Google misalnya. Oh saya kayaknya depresi nih kayaknya. Atau saya skizofrenia gitu misalnya kalau yang beratnya, itu bahayanya di situ. Jadi caper juga sebenarnya ke kawan-kawan. Ya, ada juga yang kayak gitu ya, tapi ya jangan kita stigma juga kayak gitu ya. Betul. Nah dok, sekarang kita bahas tentang bagaimana kesadaran atau tingkat kesadaran masyarakat kita terhadap kesehatan mental. Kalau menurut dokter ya, kesadaran masyarakat kita tuh sudah cukup baik atau belum ya dok? Nah ini yang ini ya PR kita bersama ini ya. Kalau berdasarkan riset kesehatan dasar ini yang tahun 2018 ya, yang saya baca 2023 itu saya belum baca. Nanti kalau misalnya ada yang udah baca bisa misalnya komen ya. Tambahkan ya. Tingkat depresi itu di Indonesia itu 6,1%. Dari usia 15 ke atas, 15 tahun ke atas. 6,1%. Yang berobat itu cuma 9%. Berdasarkan Riskesdas 2018 ya. Berarti 90% itu nggak berobat. Nggak berobat ya? Iya. Itu kenapa? Ya, itu mungkin karena kesadaran dari kita situ akan sudah tercapture ya dok ya? Ya, bisa juga salah satunya itu, bisa juga salah satunya akses ke fasilitas kesehatan mentalnya. Betul. Itu yang masih kurang. Itu juga, itu cuman buat gambaran aja. Tapi itu kesadaran akan kesehatan mental bukan satu-satunya faktor. Ya, cuman itu sih yang data yang bisa dilihat. Kalau di lapangan ya banyak yang nggak sadar tentang kesehatan mental. Ya, di masyarakat kita bisa tahu sendiri, di media juga banyak yang kayaknya menyepelekan gitu. Dijadikan jokes betul banyak. bang. Dan akhirnya banyak yang merasa tidak diperhatikan gitu ya, alih-alih diperhatikan tapi malah dijauhi, didiskriminasi gitu. Ya. Nah menarik dok kalau kita bahas tentang stigma yang berkembang di masyarakat tentang kesehatan mental. Saya pernah juga kena stigma, atau mungkin ketidaktahuan saya, mungkin saya juga menstigma orang gitu. Karena menurut dokter nih, stigma apa saja sih yang biasanya muncul di masyarakat terhadap kesehatan mental? Tapi juga apa itu stigma gitu dalam kesehatan mental? Oke, stigma ini menarik ya, dan susah buat kita singkirkan. Stigma itu bisa dari publik ke satu kelompok, bisa juga ke diri sendiri. Kita bisa menstigma diri kita sendiri. Nah, itu juga ada tingkatan-tingkatannya dulu. Oh, sebelumnya stigma itu apa dulu ya? Stigma itu cap negatif ya terhadap satu kelompok atau satu individu gitu. Misalnya ke penderita kita sebut aja misalnya ke penderita HIV/AIDS, ke penderita gangguan mental, itu juga sering di stigma, capnya negatif lah pokoknya. Kemudian ada tingkatan, ada unsur-unsurnya, ada
kita bilangnya kognitif, afektif, itu udah kena perasaannya. Kalau kognitif itu masuk ke pikiran kita, sama perilaku, berarti sudah ke tindakan. Kalau kognitif, misalnya kita yakin nih kalau penderita HIV/AIDS misalnya, oh ini pasti nakal dulu waktu mudanya. Dari pikiran itu. Pasti sering make gitu. Ya. Kalau pergaulan. Kalau gangguan jiwa tuh bilang, oh orang depresi tuh berarti lemah gitu misalnya. Di pikirannya kayak gitu. Ya. Nanti masuk lagi ke perasaannya dia. Perasaannya dia misalnya jadi benci. Perasaan siapa nih, Dok? Perasaan yang menstigma. Yang menstigma ya. Yang menstigma, jadi merasa, oh orang depresi ini yang seperti itu, jadi dia membenci. Jadi benci orang yang seperti itu misalnya. Nah, masuk lagi ke perasaannya, setelah perasaan ke perilakunya dia. Perilakunya jadi mendiskriminasi misalnya. Yang paling parah mungkin bisa mengintimidasi, melakukan pelecehan. Dan itu bisa. tingkatannya ya, Dok ya? Bisa dibilang unsur lah ya. Unsur ya. Tapi itu bisa juga dibilang tingkatan. Kalau udah perilaku itu kan masuk yang udah sangat mengganggu ya, Dok ya? Ya, sangat mengganggu masyarakat. Ya, yang di stigma juga terganggu pastinya. Apa yang sering dokter temui dalam hal stigma perilaku itu gitu bagi seorang yang mengalami? Misalnya pada pasien gangguan jiwa, mereka kebanyakan tuh nggak mau cerita ke orang lain, datang sendiri, bahkan ke keluarga sendiri, ya. Karena ada juga yang ketahuan nih minum obat dari psikiater, obatnya dibuang oleh keluarga sendiri, orang tua bisa aja sama orang tua. Nah itu udah masuk stigma yang perilaku ya. Menghalangi ya. Ya, karena bilangnya, oh ini kamu ndak lemah bah, gitu dia bilang gitu. Kamu tuh hanya perlu banyak bersyukur misalnya, gitu misalnya aja. Ya, itu kan kita jadi merasa dijudge. Seakan-akan mereka tuh nggak banyak bersyukur, padahal mungkin ya ada bersyukur juga gitu kan. Kita mana tahu. Ya. Ini menarik ya. Kenapa stigma itu bisa muncul, Dok? Dan itu berkembang sekali dan akhirnya banyak yang hasilnya tadi 6,1% doang yang atau 1,9 ya. 99 yang berobat. 9%. Iya. 9% yang berobat. Yang nggak berobatnya lebih banyak. 91%. Kenapa stigma itu bisa muncul, Dok? Gitu. Nah, itu kan berarti banyak informasi yang kita dapat. Kita kan mendapat informasi dari panca indera kita ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya misalnya kita lihat di media-media. Misalnya orang menggunakan kata depresi itu untuk sesuatu yang jelek. Misalnya melihat ada, maaf ya, kayak gelandangan di jalan gitu. Misalnya udah nggak pakai baju, bicara sendiri. Oh itu orang depresi misalnya. Oh itu gangguan jiwa. Sayang. Padahal gangguan jiwa itu kan luas. Banyak sampai yang berat, yang paling berat gitu kan. Jadi kalau udah gangguan jiwa, pasti ada juga yang mikirnya, oh itu berarti kamu kayak yang di jalan-jalan itu misalnya, yang terlantar itu misalnya itu. Ya. Stigma gitu, Dok ya? Ya, dari media juga. Saya juga waktu itu neliti juga tentang ini. Jadi kayak di video YouTube tuh ada kayak acara komedi gitu di TV nasional nih, tentang ada Haji Bolot lah gitu sih. Ya, jadi ini judulnya siapa misalnya Andre, saya lupa, Andre depresi menghadapi Haji Bolot gitu. Ya kan, padahal itu kan bukan depresi sebenarnya, itu kayak marah-marah gitu. Jadi orang ngerasa kalau oh kamu lagi marah-marah, oh kamu depresi ya gitu. Tapi kan enggak segitunya juga gitu. Jadi istilah tuh mudah sekarang untuk dipakai. Iya, sudah menyimpang. Iya. Padahal depresi itu sesuatu yang sangat itu, Dok ya, perlu. Itu diagnosis. Dan diagnosis hanya oleh profesional harusnya. Ini menarik, sebenarnya kita bisa bahas lebih banyak, Dok ya, tentang depresi itu apa, segala macam. Tapi nanti setelah video ini juga mungkin kita mau turun nih, Dok,
untuk nanya ke masyarakat, ya bisa, anak-anak muda, pertanyaan-pertanyaan tentang apakah mereka tahu tentang depresi, apakah mereka pernah depresi segala macam. Mungkin menarik dok ya. Betul. Jadi kita ngetes kayak literasi masyarakat tentang depresi nih, misalnya yang paling sering lah ya. Gimana literasi mereka? Mereka tahu nggak sih depresi itu apa? Mereka tahu nggak sih harus apa nih kalau depresi? Betul. Nah, jadi gimana sih cara untuk mengatasi dok ya? Memang tadi dokter sempat spill, sulit memang untuk menghindar atau mengusir stigma itu. Tapi apa nih, mungkin yang menonton juga minimal ngelakuin hal-hal kecil untuk bisa counter stigma-stigma itu, agar tadi aware, kemudian tindakannya tepat gitu, mau ke siapa gitu. Oke. Untuk mengcounter stigma ya, salah satunya dengan ini pertama kita. Jadi profesional tuh lebih banyak mengedukasi masyarakat. Jadi kalau masyarakat lebih tahu banyak tentang itu, tentang gangguan mental, tentang depresi, cemas dan anxiety dan sebagainya, diharapkan nanti knowledge-nya, kognitifnya itu kita hilangkan yang stigmanya itu. Jadi dia lebih tahu tentang stigma, jadi tidak ada cap negatif lagi di pikirannya dia. Kalau pikirannya jadi lebih bagus, kita masuk lagi ke emosinya dia, nanti emosinya juga bisa berubah, jadi perilakunya juga berubah. Jadi edukasi terus. Semakin banyak kita tahu tentang gangguan mental, gangguan jiwa, harusnya stigmanya itu juga semakin berkurang. Nah, masalahnya di Indonesianya ini orang yang dilihat, yang ditonton, banyaknya itu tontonan yang menstigma atau lingkungan yang menstigma. Jadinya dia masuk ke pikirannya dia juga capnya negatif tentang gangguan mental. Jadi kita masuk ke edukasi. Dan pesannya memang untuk kita nih anak muda, jangan mudah ya dok ya untuk menstigma teman kita atau siapapun dengan bahasa apapun gitu. Ya, dengan bahasa apapun. Kadang-kadang kita tuh sering nggak sadar dok, kadang-kadang dok. Nggak sadar. Kadang hanya guyon, bercanda misalnya kata gila juga sebenarnya itu kasar sekarang ya, kita kalau pakai bahasa gila ya sekarang nggak dipakai lagi, pakainya ODGJ. Nah ODGJ juga sekarang jadi stigma jadi jelek juga. Iya dipakai juga. Susah juga sebenarnya. Betul. Ya mulai dari edukasi kayak gini lah. Ya mudah-mudahan. Tapi dok kalau misalnya ya anak-anak muda, sebenarnya gimana sih cara membedakan stres yang wajar dengan stres yang memang itu udah gangguan? Boleh dok kita sedikit kasih sesuatu untuk teman. Ya stres kan tadi sebelumnya saya udah bilang itu wajar. Ya tapi kalau stres terus-terusan kadang-kadang kita juga tidak mampu gitu. Kita nggak bisa menghadapinya. Nah kalau misalnya sudah mengganggu, kita bilang gangguan jiwa. Kalau sudah mengganggu, itu berarti sudah harus ke profesional. Gangguannya seperti apa? Misalnya di pekerjaan, misalnya seorang misalnya pekerja kantoran gitu ya, dia nggak bisa konsentrasi gitu di pekerjaannya jadinya numpuk terus misalnya. Terus dia merasa sedih yang berlebihan atau cemas yang berlebihan sampai ke menyerang fisik. Misalnya kalau cemas kan biasanya berdebar-debar, biasanya sampai berkeringat, atau depresi jadi kayak sering sakit kepala, sakit mah yang paling sering. Itu yang mungkin harus ke profesional. Lagi-lagi belum tentu itu ada gangguan jiwa, tetap harus ke profesional. Kalau misalnya sudah terganggu juga hubungan sosialnya, misalnya dia jadi kayak sering marah-marah, temannya menghindar semua, atau berkonflik dengan temannya, seringlah berkonflik. Konflik mungkin sering sama satu orang, dua orang. Tapi kalau misalnya terus-terusan, nah itu mungkin harus bisa ke profesional ya. Sama kalau dia perawatan dirinya itu yang terganggu, misalnya sampai nggak mau mandi, nggak mau makan, nah itu yang harus ke profesional ya.